Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini, di sini kita akan sedikit sharing atau berbagi tentang cara menyetek bahan sancang di saat musim kemarau kawan-kawan ya. Nah kebetulan hari ini lagi sedang musim kemarau atau apa namanya cuacanya itu agak ekstrim. Nah, kadang-kadang kan kita apa namanya di dalam sebuah bahan programan itu kadang-kadang kan kita biasanya memangkas sebuah batang sancang kawan-kawan ya, atau sisa dari pangkasan batang sancang. Dan kadang-kadang kalau di musim kemarau itu kan agak sedikit susah kita memprogramnya kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini nanti saya akan sharingkan bagaimana caranya biar apa namanya walaupun di musim kemarau itu kita masih bisa memprogram sisa potongan sancang seperti ini kawan-kawan ya. Nah, jadi nanti kita akan sharingkan atau kita apa namanya bagikan caranya. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa apa namanya bahan potongan dari sisa sancang dan beberapa hasil stekan yang sudah kita coba kemarin kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, kita akan langsung praktekkan saja kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, jadi apa namanya langkah pertama kita harus mempunyai dulu sebuah bahan sisa potongan sancang seperti ini kawan-kawan ya. Dan di situ kita harus sedikit pinter-pinter apa namanya memilih kawan-kawan ya. Nah contoh di sini kan ruasnya itu tidak terlalu jauh kawan-kawan ya. Nah di sini mata ruas dan di sini mata ruas kawan-kawan ya. Jadi kita pilih jaraknya yang agak pendekan seperti ini kawan-kawan ya. Nah jadi nanti apa namanya kita cari ruas yang paling bawah ini dan kita apa namanya kupas sedikit kawan-kawan ya. Nah contohnya seperti ini kawan-kawan ya, kita kupas sedikit dan kita bersihkan. Bentar saya bersihkan dulu kawan-kawan ya, biar nanti apa namanya biar sedikit lebih jelas kawan-kawan ya. Nah kita bersihkan dulu kawan-kawan. Nah seperti ini. Jadi nanti ketika perakarannya itu tumbuh, dia biasanya lebih keliling kawan-kawan ya, atau lebih banyak. Tapi ingat apa namanya mata ruasnya ini harus kita kenai kawan-kawan ya. Nah kita bersihkan seperti ini. Kalau itu tidak kita bersihkan nanti dia pasti tumbuh tunas kawan-kawan ya. Nah itu kita bersihkan. Sebentar kawan-kawan ya. Nah jadi seperti ini. Kalau bahan apa namanya setekan kawan-kawan ya. Dan yang ini juga sama seperti itu kawan-kawan ya. Jadi di sini dia memiliki ruas pendek kawan-kawan ya. Di sini mata ruasnya kawan-kawan ya. Tapi dia berlawanan kawan-kawan ya. Yang di sini mengarah ke depan dan yang di sini ke samping sini kawan-kawan ya. Nah jadi tapi usahakan dua mata ruas kawan-kawan ya, jangan satu saja kawan-kawan ya. Jadi kalau kita pangkas di sini dan kita apa namanya kita mau menumbuhkan ini kadang-kadang tidak mau kawan-kawan ya. Kadang-kadang dia bisa stuck kawan-kawan ya.
Nah, jadi ini apa namanya, kita garis seperti yang tadi juga kawan-kawan ya. Kita garis tepat berada di apa namanya, mata titik tunasnya ini kawan-kawan ya. Sebelumnya ini saya sudah pernah mencoba kawan-kawan ya, dan akarnya itu keliling kawan-kawan ya. Nanti saya akan tunjukkan hasilnya kawan-kawan ya. Nah, seperti ini dan apa namanya, untuk cara memprogramnya kita bisa menggunakan alas seperti ini kawan-kawan ya, atau apa namanya, karpet talang bekas kawan-kawan ya. Dan juga kita bisa mencari tanah liat kalau ada kawan-kawan ya, dan kita bungkus dengan plastik seperti ini kawan-kawan ya. Dan alas yang lainnya kalau ada apa namanya, sisa-sisa dari batok kelapa itu bisa juga kita pakai kawan-kawan ya. Nah, contoh seperti ini di konten-konten sebelumnya sudah pernah saya sharingkan hasil dari program akar dengan menggunakan batok kelapa seperti ini kawan-kawan ya. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi, nanti kawan-kawan bisa simak di situ kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk proses penanaman, pertama kita siapkan dulu apa namanya, plastik polybag dengan ukuran segini kawan-kawan ya, atau ukuran sejengkal kurang lebihnya. Dan untuk media di situ kita pakai media tanah pasir, tanah humus dan pasir kali saja kawan-kawan ya. Kita mix dulu, kita campur, atau boleh juga kita campur sedikit dengan pupuk kawan-kawan ya. Jadi untuk media yang kita sudah mix dengan pupuk dan yang lainnya itu kita taruh posisinya paling di bawah seperti ini. Nah, kira-kira kita kasih ukuran segini. Dan baru di atasnya kita timbun sedikit dulu dengan pasir kali yang halus, dan kita tanam seperti ini saja kawan-kawan ya. Nah, seperti itu. Dan habis itu setelah kita melakukan proses penanaman, baru kita apa namanya, kita sungkup dengan cara seperti ini kawan-kawan ya. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Kita sungkup dengan cara seperti ini. Nah, coba ini saya buka dulu kawan-kawan ya. Ini adalah programan dari sisa cangkokan kemarin ya. Tapi cangkokannya itu tidak berakar kawan-kawan ya. Nanti kawan-kawan bisa simak di video sebelumnya kawan-kawan ya. Nah, jadi setelah apa namanya, setelah kita tanam, kita sungkup dengan cara seperti ini, dan di dalamnya ini kita kasih apa namanya, 2 kawat kawan-kawan ya, untuk menopang plastik sungkupannya itu kawan-kawan ya. Nah, coba saya apa namanya, tampilkan secara dekat hasilnya kawan-kawan ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi ini sudah saya sungkup kurang lebih hampir 2 minggu kawan-kawan ya. Jadi kenapa kita sungkup seperti ini, agar kambiumnya itu tetap di atas kawan-kawan ya. Kalau ini seumpama kita tidak sungkup, biasanya kalau di musim kemarau itu sudah turun atau mau mengering kawan-kawan ya. Nah, kalau untuk yang ini, untuk pertumbuhan tunasnya juga sudah lumayan cukup subur kawan-kawan ya.
Dan ini kemarin saya program dengan menggunakan batok kelapa seperti ini kawan-kawan ya. Nanti kawan-kawan bisa simak di video sebelumnya ya. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi ya. Nah, untuk bahan yang lain saya akan tunjukkan juga kawan-kawan ya. Nah, ini juga apa namanya, kita setek kemarin kawan-kawan ya. Apa namanya, kita stek langsung di sini, tapi bahannya ini dulu kemarin itu sudah kita cangkok angin kawan-kawan ya, tapi di situ dia tidak apa namanya, ada pertumbuhan akar di cangkokannya itu kawan-kawan ya. Nah, jadi seperti inilah kawan-kawan kalau kita sungkup di musim kemarau ini kawan-kawan ya. Jadi meskipun ini kita sedikit siksa atau kita apa namanya, bikinkan alur seperti ini dan pemangkasan seperti ini, dia tetap terjaga apa namanya, kambiumnya ini kawan-kawan ya. Jadi kalau kambiumnya ini sudah terlanjur turun, biasanya lama kawan-kawan ya kalau kita proses atau kita program, apalagi kalau kita tidak sungkup kawan-kawan ya. Nah, jadi seperti inilah fungsinya kita program dengan cara sungkup dan pada saat di musim kemarau kawan-kawan ya. Nah, sekarang apa namanya, biar kawan-kawan juga ada semangat untuk kedepannya. Nah, di sini akan saya tunjukkan sedikit apa namanya, hasil programan yang dulunya kita setek, tapi kita program dengan menggunakan alas tanah liat yang kita bungkus dengan plastik kawan-kawan ya. Nah, sebentar saya tunjukkan kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, jadi ini adalah hasil program yang dulu kita setek langsung kawan-kawan ya. Dan di sini untuk perakaran sudah keliling sekali kawan-kawan ya. Tetapi apa namanya, kalau masalah perakaran keliling itu biasanya kan tergantung selera juga kawan-kawan ya. Kalau kadang-kadang kan selera itu tidak sama kawan-kawan ya. Kadang-kadang ada yang suka perakaran yang agak jarang dan agak penuh seperti ini kawan-kawan ya. Nah, jadi kalau perakaran seperti ini, kedepannya kita masih bisa apa namanya, sedikit restorasi kawan-kawan ya, atau kita apa namanya, kita seleksi dan kita tata kawan-kawan ya. Nah, contoh umpama di sini kan terlalu banyak, kita bisa memilihnya salah satu untuk dijadikan akar yang paling dominan atau kokoh kawan-kawan ya. Nah, kadang-kadang kan kendalanya kalau perakaran banyak seperti ini, pada saat pemecahan kawan-kawan ya. Tapi kalau ini apa namanya, kita masih ada celah sedikit kawan-kawan ya. Nah, jadi apa namanya, kalau bisa kita program jangan terlalu banyak seperti ini kawan-kawan ya, atau jaraknya dekat seperti ini. Nah, seumpama seperti ini bisa kita hilangkan satu kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Kebetulan ini pohonnya agak miring sedikit kawan-kawan ya. Nah, nanti apa namanya, kita bisa reposisi ke depannya seperti ini kawan-kawan ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan. Jadi untuk sharing kali ini apa namanya, kita akan cukupkan dulu. Semoga bisa cukup bermanfaat atau menginspirasi. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam budidaya.